Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in wala umur dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat, serta nikmat panjang umur sehingga kita dapat membuat video pembelajaran ini. Saya Revania Aulia Putri dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan membuat video pelajaran yang berjudul tentang perkembangan Islam di Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia. Pada saat ini diperkirakan bahwa jumlah umat muslim mencapai 207 juta orang. Sebagian besar menganut agama Islam adalah aliran Sunni. Jumlah yang besar ini dapat mengimplikasikan bahwa sekitar 13% dari umat Islam di seluruh dunia tinggal di negara Indonesia. Dan juga mengimplikasikan bahwa mayoritas populasi penduduk di Indonesia memeluk agama Islam. Namun, kendati mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia bukanlah negara Islam yang berdasarkan pada hukum-hukum Islam. Proses Islamisasi di Indonesia atau yang tepatnya di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Indonesia telah berlangsung selama berabad-abad dan terus berlanjut hingga saat ini. Islam menjadi sebuah kekuatan yang berpengaruh melalui serangkaian gelombang dalam berjalannya sejarah. Gelombang-gelombang ini yaitu seperti perdagangan internasional, pendirian berbagai kesultanan Islam yang berpengaruh, dan gerakan-gerakan sosial yang akan dijelaskan lebih lanjut dengan detail di bawah ini. Namun, juga benar bahwa penerapan agama Islam di Indonesia pada saat ini memiliki karakter yang beragam karena setiap wilayah memiliki sejarah tersendiri yang dipengaruhi oleh sebab-sebab yang unik dan berbeda-beda. Mulai dari akhir abad ke-19 sampai saat ini, Indonesia secara keseluruhan memiliki sejarah umum yang lebih seragam karena para penjajah menetapkan dasar-dasar nasional di wilayahnya masing-masing. Proses unifikasi ini juga membuat agama Islam di Indonesia semakin kehilangan keanekaragamannya. Namun, hal ini bisa dipandang sebagai perkembangan yang logis dalam proses Islamisasi di Indonesia. Kan, partai-partai politik yang mendukung pendirian negara Islam di Indonesia belum pernah sempat meraih suara mayoritas penduduk sepanjang sejarah perpolitikan di Indonesia. Bahkan berdasarkan hasil pemilihan-pemilihan setelah Orde Baru, yaitu oleh Presiden Soeharto, partai-partai Islam yang konservatif sepertinya justru kehilangan dukungan dibandingkan partai-partai sekuler dan karena itu tampaknya kecil. Wilayah barat di Indonesia yang padat penduduknya pada umumnya memiliki jumlah penduduk muslim yang lebih besar dibandingkan wilayah timur di Indonesia. Karena perdagangan memiliki peran yang signifikan dalam proses Islamisasi di Indonesia. Pulau-pulau yang lebih dekat dengan rute-rute perdagangan utama menerima lebih banyak pengaruh Islam. Wilayah barat di Indonesia yang telah menjadi bagian dari jalur perdagangan global sejak sejarah awal manusia lebih banyak menerima pengaruh-pengaruh Islam yang disebarkan melalui proses perdagangan dan karena itu mengalami proses kebangkitan dan kejatuhan kesultanan-kesultanan Islam sejak abad ke-13. Hal ini terutama menjadi wilayah sekitar Selat Malaka yang terletak di antara Malaysia dan Indonesia dari dulu hingga sekarang adalah salah satu jalur perdagangan laut tersibuk di dunia. Melompat ke masa kini, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat cukup cepat sejak tahun 1970. Jumlah penduduk kelas menengah bertambah dengan cepat
Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan berkelanjutan produk domestik bruto per kapita. Selanjutnya itu ada kedatangan Islam di Indonesia. Walaupun sulit untuk mengetahui secara persis perkembangan awal agama Islam, cukup jelas bahwa perdagangan internasional merupakan faktor yang sangat penting. Kemungkinan besar para pedagang muslim dari berbagai negara telah ada di wilayah maritim Asia Tenggara sejak periode awal Islam. Sumber-sumber paling awal melaporkan bahwa sejumlah penduduk asli telah memeluk agama Islam sejak awal abad ke-13 Masehi. Sementara itu, batu-batu nisan mengindikasikan keberadaan sebuah kerajaan muslim di Sumatera Utara pada tahun 1211. Mungkin kerajaan-kerajaan lokal mengadopsi agama baru karena bisa memberikan keuntungan-keuntungan tertentu dalam perdagangan dengan para pedagang asing yang sebagian besar beragama Islam. Yang terakhir adalah ada teori-teori yang menyebutkan tentang asal penyebaran Islam di Indonesia, yaitu yang pertama ada teori Gujarat, ada teori Arab, dan ada teori Persia. Teori Gujarat ini diajukan oleh kalangan sejarawan Belanda seperti Jan Pijnapel, Snok Hongjo, dan Jane Peer. Menurut teori ini, penyebaran Islam di Indonesia berasal dari teori Gujarat, India, antara abad ke-7 Masehi hingga abad ke-13 Masehi. Kalangan ini yang berperan khususnya adalah para pedagang sejak abad ke-7. Mereka telah memeluk agama Islam di tengah kegiatannya dalam berdagang. Mereka turut mengenalkan agama Islam termasuk di Indonesia. Sementara untuk teori Arab diajukan oleh Jacob Cornels, Van Leur, dan Buya Hamka. Teori ini menyebutkan bahwa pengaruh Islam dibawa langsung oleh pedagang Arab sekitar abad ke-7 Masehi. Teori Arab didukung dengan adanya pemukiman Islam di Barus, pesisir barat Sumatera. Di abad ke-7 ada pula nisan pada makam wanita di Gresik, Jawa Timur yang ditulis dengan huruf Arab bergaya Kufi. Teori lainnya adalah teori Persia yang didukung oleh Hosjin Jadiningrat. Teori ini berpendapat bahwa pengaruh Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia pada abad ke-13 Masehi. Argumen yang diajukan oleh teori ini adalah terdapat kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia, seperti peringatan 10 Muharram, kesamaan ajaran Sufi, kesamaan seni kaligrafi pada nisan makam, dan terdapat perkampungan Leran yang sempat menjadi perintis penyebaran Islam di Jawa. Perkembangan agama Islam di Indonesia semakin pesat dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Perkembangan kerajaan Islam di Indonesia berlangsung antara abad ke-13 hingga abad ke-18 Masehi. Kerajaan tersebut dapat dibagi berdasarkan lokasi pusat pemerintahan mereka, yaitu Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Maluku. Alhamdulillah telah selesai materi yang saya sampaikan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena manusia tepat pada kesalahan dan kehilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.